Nah guys, ini masih di lokasi benteng pendam atau benteng Van de Bos. Nah kali ini aku mau melanjutkan reviewku tentang benteng Van de Bos bagian kedua. Nah sekarang kita simak yuk. Nah, di sini tuh ada ruang semacam kamar tidur, guys. Jadi ini biasanya tempat buat istirahatnya pasukan-pasukan di sini kamarnya. Nah, ini pintu masuknya di sini. Nah, ini. Nah, di sini tuh tempat kamarnya di sini. Nah, ini kamarnya nih. Jadi ruang kamarnya pasukan Belanda tuh di sini. Ini ruangnya. Nah, ini semacam kayak lorong-lorongnya. Jadi sebenarnya ini bangunan ini itu sebenarnya itu bangunan utuh gitu, cuma karena dibom jadinya ini tempat apa namanya, ini tempat tidurnya atau ruang tidurnya di sini, ruang tidurnya sepanjang ini. Nah ini tuh biasanya buat santai-santai kayak semacam teras lah, ini terasnya ya, ini teras. Nah yang ini tempat buat ininya, tempat kamarnya. Lumayan panjang sih ini, sampai sana juga. Nah ini ruang kamarnya nih. Sebenarnya kamarnya pun banyak sih. Kalau dihitung bisa sampai 200 lebih atau bahkan 500. Nah selanjutnya kita ini naik tangga, guys. Nah, ini juga sama sebenarnya. Ini tuh juga dari sana itu. Ini kan sebenarnya udah kamar. Jadi kamarnya itu tuh tingkat 2. Berarti yang bawah ini kamar buat ini pasukan Belanda. Terus yang atas ini sebenarnya juga kamar buat pasukan. Hanya saja karena ini kelihatannya roboh, jadi nggak ada bedanya gitu. Tapi sebenarnya ini ruang kamarnya ini banyak banget ini. Sini, sana, sampai sana tuh. Banyak banget. Nah guys, di sini adalah tempat ini. Kalau zaman sekarang tuh kayak rumah sakit. Jadi rumah sakitnya tuh di sini. Di sini tuh rumah sakitnya. Nah, ini tuh ruang masuknya tuh ini. Nah, di sini tuh banyak banget. Nah, di sini itu rumah sakit. Jadi rumah sakitnya zaman Belanda tuh kayak gini. Berarti kalau sekarang kan rumah sakit kan terpisah dari apa namanya, dari dinas atau dari kantor gitu. Nah kalau di benteng itu semua apapun yang berurusan dengan negara itu harus jadi satu. Salah satunya ini rumah sakitnya. Nah ini instalasi listriknya di sini nih. Nah ini di sana pun juga, ini juga rumah sakit ini, rumah sakit atau balai. Nah di sebelah rumah sakit ini guys ada banyak ruang lapis ini. Nah ruang ini dinamakan ruang pertemuan. Jadi di sini itu, nah kayak bangunan ini, tapi ini udah direnovasi. Jadi tempat kayak ini masuk sini. Nah di sini juga. Nah ini tuh ini. Ya ini tempat pertemuan. Jadi pertemuan para jenderal-jenderal Belanda dalam mengatur siasat perang dan lain-lain, atau bahkan mungkin di sini tuh tempatnya buat mengatur taktik perang atau taktik menguasai daerah. Tempatnya di sini. Ini namanya ruang pertemuan. Nah ini membentang sampai sana. Itu. Ini keadaannya seperti ini. Jadi emang tempatnya lumayan megah, atau mungkin megah semua. Seperti itu. Nah setelah kita ke ini tempat perkumpulannya jenderal. Nah sekarang ini guys, inilah saksi bisu.
inilah yang dinamakan dengan Museum Van der Bos. Di sini banyak sekali tempatnya, mulai dari ini sejarah bentengnya di sini, kemudian ini cerita manusia purba, ini prajurit Belanda lagi makan siang, ini hormat, nah ini, dan masih banyak lagi. Nah ini guys, jadi ini museumnya. Ini museumnya ini. Di fotonya ini. Nah, jadi gerbang bentengnya seperti ini guys. Jadi bagus banget. Jadi kayak megah banget. Ini pemandangannya. Nah, di dalam dalam pembangunan Van der Bos ini, Benteng Van der Bos ini melibatkan seorang yang namanya Johannes Grant van der Bos. Ini juga pimpinan tertinggi. Terus ini kegiatannya orang-orang Belanda. Ini petingginya, ini gubernur jenderalnya ini Van der Bos. Ini istri dan anak Van der Bos. Kemudian ini di dalam sejarah Indonesia ternyata Van der Bos ini juga ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Nah ini Pangeran Diponegoronya saat perang, dan foto kaligrafinya banyak banget di sini. Jadi banyak. Ini juga. Nah ini sejarahnya dan masih banyak lagi. Nah ini adalah ruang-ruang museumnya ini guys, Museum Van der Bos di sini. Nah, satu hal yang terlewat dari sini adalah di sini itu ada semacam makam. Makam apa teman-teman? Di sini ada makam Ki Muhammad Nur Salim. Jadi Ki Muhammad Nur Salim itu makamnya ini. Ini kaca, jadi kita harus masuk ke situ. Nah, di sini makamnya. Nah, makam Ki Haji Muhammad Nur Salim itu sebenarnya muridnya Ki Pangeran Diponegoro. Dia ditugaskan di Ngawi untuk menentang semua penjajahan Belanda di Ngawi. Ini. Nah guys, ini adalah makam dari muridnya Ki Hajar Dewantoro. Nah, di sini inilah adalah makam dari Ki Muhammad Nur Salim, merupakan murid dari Pangeran Diponegoro. Nah, sekilas cerita, Ki Muhammad Nur Salim itu adalah seorang yang kebal terhadap senjata. Jadi walaupun dia ditembak atau dikasih senjata bom granat, dia tuh nggak mati. Nah, akhirnya karena Belanda itu bingung gitu kan, akhirnya Belanda menangkap Ki Muhammad Nur Salim ini dan dikubur hidup-hidup di sini. Jadi di sini makamnya. Ini tempat ziarahnya. Nah, ini tempat makamnya seperti ini. Makam sekitarannya, makam Ki Muhammad Nur Salim seperti ini. Nah, guys, yang ini tuh namanya tempat. Nah, ini yang dimaksud. Jadi tempat ini itu namanya tempat buat dapurnya orang Belanda. Di sini tuh tempat buat pesta. Nah, sekarang itu sudah direhab nih. Direhab jadi kantin sekarang. Jadi ini kamar dapurnya ini. Nah, sekarang kita berada di kesana dulu. Nah, guys, di sini tuh ada tempat dua. Yang ke atas sana ini adalah ruang penyimpanan senjata dan amunisi. Nah, yang sebelah sana itu adalah ruang rahasia. Nah, kita ke ruang amunisi dan senjata. Nah, kayak gini. Nah, sekilas kayak gini, guys. Nah, sekarang ini tempatnya udah nggak ada senjata. Soalnya senjata di sini tuh udah ditaruh di Museum Jakarta. Nah, biasanya tempat ini tuh tempat penyimpanan senjata seperti AK, sniper, bom, granat, dan semacam kayak ini, pistol. Meriam juga ditaruh di sini. Nah, tombol yang ini tuh semacam kayak ini meriam dari atas. Jadi sewaktu ada musuh itu bisa ditembak di sini. Tapi sekarang udah nggak bisa berlaku lagi di sini. Nah, ini ruang ininya,
ruang senjatanya di sini. Nah, sekarang kita balik ke ruang rahasia. Nah, kenapa ada apa dengan ruang rahasia? Nah, sekarang kita masuk ke ruang rahasia. Nah, ruang rahasia itu apa, guys? Sebenarnya, jadi gini. Sebenarnya Belanda itu punya banyak sekali senjata dan itu pun bisa disebarluaskan. Nah, tempat ini, jadi kayak ini Korea. Jadi ruang rahasia itu semacam kayak ini, tempat barang bukti. Jadi tempat penyimpanan arsip dan juga penyimpanan senjata legal lainnya. Nah, di sini itu juga tempatnya selain buat arsip, di sini tuh ya bisa dibilang kalau ruangan ini, ruangan Belanda ini, ruang Van der Bos yang satu ini buat kepentingan ini. Ya arsip, terus kependudukan. Kayak jadi misalkan kalau sekarang tuh ngurus-ngurus KTP, ngurus surat harga, jadi ngurusnya di sini. Ini tempat pengurusan arsipnya di sini, pengurusan keluarga negaraan di sini, plus sama ruang ini. Biasanya kalau kayak ibarat PNS ya jadi kayak pengangkatan pegawai, pengangkatan pasukan, itu nanti ngurusnya di sini. Makanya dinamakan ruang rahasia, soalnya emang benar-benar rahasia banget di sini. Rahasianya Belanda, seperti itu. Nah guys, ini sekarang kita menuju ke ini. Nah ruang ini, jalan yang itu ada dua. Jalan ada tiga, ding. Nah, kalau kita ke sana itu ada namanya penjara. Nah, yang di sana itu pos luar. Dan yang ketiga, nah ini guys, sumur paling melegenda di sini. Nah, kita bahas dulu ini penjara. Nah, ini guys penjaranya Benteng Van der Bos di sini. Tapi sekarang udah direhab kayak tempat-tempat mesra gitu, kayak tempat makan, tempat minum dan lain-lain. Ini ruang penjaranya di sini. Ini ruang penjara. Nah, ini penjaranya di sini. Ini ruang penjaranya di sini. Nah, ini penjaranya di sini, guys. Nah, jadi di sini tuh semacam kayak ini penjara buat tahanannya Belanda. Jadi ya semua orang yang punya kesalahan atau punya hal-hal yang merugikan pemerintahan Belanda ditawan di sini. Bahkan nggak segan-segan musuh dari luar itu ditahan di sini. Nah, ini penjaranya di sini. Nah, itu penjara. Nah, yang di luar ini, nah ini guys, itu pos pertahanan di luarnya di sini nih. Nah, pos pertahanan di luar ini pos yang paling luar. Sebenarnya banyak sih yang paling luar. Salah satunya di sini ini. Nah, ini. Nah, itu udah luar tuh udah perumahan orang di sana. Nah, ini bentengnya nih. Ini. Nah, yang terakhir kita ke sini. Nah, ini guys yang dinamakan dengan sumur Van der Bos. Nah, sumur Van der Bos ini merupakan sumur tempat pembuangan mayat dari tahanan-tahanan Belanda. Jadi ini tadi sumur yang ini kalau ada tahanan Belanda yang meninggal itu nggak dikubur, jadi langsung dibuang ke sumur ini. Kedalaman sumur dari Van der Bos ini ya sekitar 100 meteran lah atau lebih. Nah, biasanya ya ini tadi tempat pembuangan. Nah, di sini tuh biasanya tempat agak angker di sini. Nanti akan aku cerita lain di lain waktu nanti. Nah, sumur ini udah akhirnya diresmikan oleh pemerintah setempat. Nah, sumur ini tuh selain buat pembuangan mayatnya tahanan, ini tuh juga sempat viral karena ternyata sumur ini juga tempat pembuangan mayat dari korban G30 SPKI. Jadi merinding juga aku dengarnya kalau lihat kayak gini.
Ya ini adalah sumurnya. Jadi ini guys, keseluruhannya seperti ini. Nah ini guys yang dimaksud dengan ruang dapur, atau bisa dibuat ruang pestanya orang-orang Belanda. Jadi biasanya kalau liburan, foya-foya atau berdansa itu di sini juga. Terus ini tempat dapurnya di sini, tempat makannya di sini. Jadi misalkan kalau ingin makan-makannya pas zaman orang Belanda itu di sini. Nah ini buktinya. Itu ada tempat bersejarah di sana. Tapi sekarang ini tempat udah direhab guys, udah dijadiin tempat kantin yang sekarang ini. Nah ini tempatnya guys, tempat dapurnya atau ruang tempat pestanya orang-orang Belanda di sini. Nah di sini, tapi ini udah direhab semua. Jadi lumayan luas sih. Nah ini ada pagelarannya di sini. Nah sampai di sana, berarti pestanya orang-orang Belanda itu sama dapurnya di sini. Jadi tempat kumpul-kumpul, seneng-seneng atau foya-foya itu di sini semua. Atau bahkan tempat buat ya semacam kayak liburan zaman dulu di sini. Ini terus ini juga. Nah guys, ini kita langsung ke pintu keluar dari Benteng Van der Bos. Nah ini guys, kenapa dinamakan Benteng Pendem? Karena di sini ini tuh dataran, ini tuh tanah. Nah tapi ini dibuat tanah, ini benteng. Jadi dibilang pendem karena emang bentengnya itu kelihatan terpendam di tanah seperti ini. Namanya kan benteng pendem. Nah ini pintu keluarnya. Kita menyusuri pintu keluarnya di sini. Ini pintu keluarnya. Dan akhirnya kita resmi keluar dari Benteng Van der Bos. Oke guys, itu tadi tentang ulasan sejarah dari Benteng Pendem Ngawi atau bisa disebut Benteng Van der Bos. Nah, seperti itulah tadi ringkasannya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang Van der Bos, kalian bisa kunjungi aja di Ngawi. Alamatnya nanti bisa di link ini, di bawah ini linknya. Nah, untuk harganya 7.000 tiket masuknya, itu udah termasuk tiket ke sana. Nah, itu aja dari aku, semoga bermanfaat dan tahu sejarah dari Indonesia. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.